Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat Paskah. Kita jumpa lagi. Kali ini bukan rekaman audio, tapi rekaman video. Saya akan bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus di hari Paskah ini, terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah menemukan ayatnya, ayo kita baca bersama-sama. 2 ayat. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara perhatikan baik-baik. Rasul Paulus berkata, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, ada apa dengan kuasa kebangkitan sehingga Rasul Paulus benar-benar ingin mengenal kuasa kebangkitan itu? Saudara, di balik kebangkitan Kristus ada cerita yang luar biasa tertulis dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudaraku, ternyata waktu kebangkitan Kristus di hari pertama minggu itu terjadi gempa bumi yang hebat. Bukan sekedar gempa bumi, tapi gempa bumi yang hebat. Kalau gempa bumi yang hebat itu pasti skalanya bukan 5 skala Richter, tapi saya percaya itu di atasnya. Mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Alkitab berkata terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Selain gempa bumi, ada seorang malaikat turun dari langit yang menggulingkan batu sebagai tutup kubur dan duduk di atasnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, terjadi gempa bumi. Yang kedua, malaikat turun dari langit. Wow. Saudara, ini bukan hanya terjadi waktu kebangkitan Kristus. Waktu kematiannya, yang kita peringati di Jumat Agung yang lalu, dicatat dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. Sudah ketemu? Demikian bunyinya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara perhatikan baik-baik. Tadi waktu kebangkitan Kristus, terjadi gempa bumi yang hebat, dan seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur. Di Matius 27, waktu kematian Tuhan Yesus, yang terjadi apa? Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Wow.
tirai atau tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kemudian terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saya percaya ini bukan gempa bumi biasa. Ini pasti gempa bumi yang hebat. Bahkan mungkin lebih hebat daripada gempa bumi atau kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab dikatakan bukit-bukit batu terbelah. Yang aneh tapi nyata, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi ada peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi. Bukan itu saja. Terus, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi gempa bumi itu mengakibatkan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal lalu bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka akan keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wow. Saudara ini, perhatikan baik-baik. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi, bukan hanya saat kematian Tuhan Yesus, tapi juga waktu kebangkitannya. Alam turut berbicara. Waktu kebangkitannya, yang pertama gempa bumi yang hebat. Yang kedua, malaikat turun dari sorga. Yang ketiga, batu kubur digulingkan. Waktu kematian Tuhan Yesus, yang pertama terjadi tirai atau tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, terjadilah gempa bumi yang mengakibatkan bukit-bukit batu terbelah. Yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yang keempat, sesudah kematian Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan garis bawahi menampakkan diri kepada banyak orang. Perhatikan baik-baik. Setelah bangkit dari kubur, tapi dia masih diam dalam kubur. Setelah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ada peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa-peristiwa supranatural yang terjadi, yang menyertai kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus pengen tahu, ada apa ini? Bukan hanya sekedar mengenal Yesus, tapi dia juga ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Ada apa di baliknya? Nah, waktu Kristus bangkit dari kematian dan telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus mendekati mereka, dicatat dalam Matius 28 ayat 18, dan berkata demikian kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sekali lagi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi, segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, ada di tangan Tuhan Yesus. Wow. Kapan itu ada padanya? Waktu dia mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kuasa itu ada di tangan Tuhan Yesus, diberikan oleh Bapa di surga. Sebab Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Siapa yang memberikan? Tentulah Bapa di surga. Nah, kuasa seperti apa itu? Dirinci dalam Markus 16 ayat 14 sampai 18. Ya, waktu ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikatakan demikian di ayat 14 dari kitab Markus pasal yang ke-16. Yuk kita baca-baca. Kita baca bersama-sama ayatnya ya. Sudah ketemu? Oke. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wow. Kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada Tuhan Yesus, itu pun diberikan kepada kita. Ya, saat ini kita, pada waktu itu maksud saya, murid-murid belum menerimanya. Kapan mereka terima? Waktu Roh Kudus turun atas mereka. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan sekarang di era Pentakosta ketiga ini, kuasa itu akan bekerja lebih dahsyat lagi. Tapi kita kembali kepada Rasul Paulus. Waktu dia tulis surat kepada jemaat di Filipi, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dahsyat di balik kuasa kebangkitan Kristus. Sebab Rasul Paulus pun mengalami kedahsyatan kuasa kebangkitan Kristus. Diceritakannya kepada jemaat di Korintus waktu dia menulis surat dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dikatakan demikian. Dan ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Wow. Coba perhatikan tadi. Di ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara perhatikan baik-baik. Rasul Paulus merendahkan diri sedemikian rupa. Kenapa? Dia berkata demikian karena dia merasa tidak layak. Kenapa? Karena dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dia katakan yang paling akhir. Jadi waktu Yesus bangkit, selain telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang paling akhir dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Waktu dia di jalan menuju ke Damsyik dengan niat membantai, menghabisi, menganiaya jemaat Kristus. Sebab itu dia berkata di ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Wow.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow. Setelah aku perhatikan baik-baik, kuasa kebangkitan Kristus itu sangat berpengaruh kepada Paulus ketika dia masih bernama Saulus. Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Jadi di balik kebangkitan Kristus ada kuasa untuk menyelamatkan. Itu yang pertama. Saya perhatikan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk ayat 4, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Ya. Lihat apa yang dikatakan di ayat yang ketiga. Karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa itu? Keselamatan. Sekali lagi, keselamatan. Ya, luar biasa. Ada keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Ada kuasa keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Dan itu dibuktikan oleh Rasul Paulus. Dia harus binasa karena dia hidup enggak benar. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menganiaya bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tapi dia sendiri ketika bertemu dengan Tuhan di jalan, dia diubahkan dari Saulus menjadi Paulus, yang harus binasa menjadi memiliki keselamatan. Yang kedua, dalam kuasa kebangkitan Kristus ada kuasa untuk mengampuni dosa. Mari kita lihat ayatnya dari Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Sudah ketemu? Yuk kita baca kembali bersama-sama. 2, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus Tuhan, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kuasa pengampunan dosa itu ada pada Tuhan Yesus. Ingat, tadi Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Antara lain, ya ini, kuasa pengampunan dosa. Selain kuasa untuk menyelamatkan tadi, di bagian yang pertama. Mari kita lihat lagi. Dari Efesus pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Sudah ketemu? Yuk kita baca lagi sama-sama ya. 2, ya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi, ditegaskan lagi waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kalau tadi dia menulis surat kepada jemaat di Kolose, ada penebusan dosa dan pengampunan. Di Efesus pasal yang pertama pada jemaat Efesus dia berkata demikian. Ada pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, ini luar biasa. Diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Terus yang ketiga, dalam kebangkitan Kristus ada kuasa untuk mengubahkan. Mari kita lihat ayatnya dari Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara, simak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Perhatikan baik-baik. Ananias sulit untuk menerima. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya. Sekali lagi, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari ke Damsyik dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi kata Tuhan kepada Ananias, Tuhan berkata, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi, Rasul Paulus itu diubahkan, dipilih sama Tuhan, dan diubahkan menjadi apa? Menjadi orang, atau menjadi alat untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja. Perhatikan, raja-raja yang tidak bisa dijangkau oleh rasul-rasul yang lain, tapi tidak oleh Rasul Paulus. Raja-raja dan orang-orang Israel. Tapi sebaliknya Tuhan juga bilang kepada Ananias, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Persis seperti yang dialami oleh murid-murid Kristus. Banyak menanggung penderitaan oleh karena orang-orang seperti Saulus yang mengejar, menganiaya, bahkan membunuh. Seperti martir yang pertama, Stefanus. Dirajam dengan batu sampai mati, dan pakaiannya itu diambil, diletakkan di kaki Rasul Paulus. Waktu itu masih bernama Saulus. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Ananias itu menjadi kenyataan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, Rasul Paulus menulis demikian kepada jemaat di Korintus. Ayat 23. Saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera,
1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berlelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk melihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku terus merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdosa. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terleput dari tangannya. Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat 32 ini. Asyik untuk dibaca dan disimak dengan baik. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Padahal sebelumnya Saulus, sebelum jadi Paulus, datang ke Damsyik untuk menganiaya murid-murid Kristus yang memanggil nama Yesus. Tapi sekarang kebalikannya, di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap dirinya. Sebelumnya dia cerita begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Ya. Dia ditangkap, dia disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan atau 39 kali, 3 kali diderah, 1 kali dilemparin dengan batu. Ini persis seperti yang dialami oleh Stefanus. Hanya Stefanus mati dirajam dengan batu, tapi dia tidak. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Wow, ini sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Udah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus apa yang akan dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia akan menderita bermacam-macam peristiwa yang berat dalam kehidupannya. Di ayat 26 dia katakan demikian. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, baik dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Waduh. Tapi dia nggak nyerah. Di ayat 27 dia katakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Sampai kerap kali dia saking beratnya pekerjaan dilakukannya, nggak tidur. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Mungkin karena puasa, tapi nggak ada makanan dan minuman yang harus dia makan. Selain kerap kali aku berpuasa katanya, ya karena itu nggak ada makanan dan minuman. Kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, saya percaya kita semua nggak pernah kedinginan sebab nggak memiliki pakaian. Nggak bekerja berat seperti Rasul Paulus, nggak disesah dan sebagainya. Hal-hal yang menakutkan. Tapi itu semua dia lakukan. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Tuhan Yesus. Sebab dia merasa dia harus berbuat sebaliknya. Dulu dia menjadi penganiaya
pengikut Kristus, sekarang dia harus memberita Injil. Mau dipakai sebagai alat di tangannya Tuhan. Sekali lagi, dia berkata, aku tidak berdosa. Ini kenyataan. Dan kita bisa membaca kisahnya itu. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus di pasal yang pertama, di 1 Korintus maksud saya, di pasal yang ke-9 ayat 23, dikatakan demikian. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi semua yang dilakukan itu, semua penderitaan harus dialaminya, itu dilakukannya karena Injil. Dia begitu bertekad bulat. Perhatikan baik-baik. Dari seorang penganiaya, seorang pembunuh, diubahkan menjadi orang yang menyelamatkan. Ada kuasa yang mengubahkan. Saudara, hari ini saya mau katakan, jangan menyerah dalam mengikut Kristus. Kalau Rasul Paulus berkata, yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, ya itu sudah dialaminya sendiri. Dia bersekutu dalam penderitaan Kristus. Bukan main-main. Dia bersekutu dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu kata Rasul Paulus. Kenapa demikian? Karena akhirnya dia berkata, aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti Kristus dibangkitkan, maka dia percaya. Dan kita pun semua percaya. Kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kapan itu terjadi? Waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, menginjakkan kakinya di Bukit Sion. Kita turun dari awan-awan bersama-sama Tuhan Yesus. Sebab kita sebelumnya telah diangkat. Waktu masih hidup, kalau kita sudah mati, ya kita dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara perhatikan baik-baik. Ini suatu hal yang sangat dirindukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah merindukan mengalami kebangkitan sebagaimana yang dirindukan oleh Rasul Paulus? Nah, dia percaya ada upaya yang besar bagi dirinya, dan itu juga bagi kita yang giat bekerja di ladangnya Tuhan, yang giat sungguh ingin mengenal Tuhan, yang tidak menolak penderitaan yang harus dia alami. Saudara Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, yang harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Nah, hari ini Tuhan berkata kepada kita, ada 3 hal yang terjadi waktu kebangkitan Kristus. Yang pertama, ada kuasa untuk mengampuni. Yang kedua, ada kuasa untuk menyelamatkan. Yang ketiga, ada kuasa untuk mengubahkan. Saudara, saya percaya apapun persoalanmu, apapun yang kau hadapi, Tuhan sanggup. Kalau engkau belum diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus. Saya telah mendengar tadi bagaimana dahsyatnya waktu kematian Tuhan Yesus, waktu Ia menyerahkan nyawanya. Ada gempa bumi yang dahsyat. Tirai atau tabir di bait Allah itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka. Orang-orang kudus dibangkitkan. Dan pada hari kebangkitan Kristus, mereka masuk ke kota kudus. Itu peristiwa waktu kematian. Waktu kebangkitan Kristus
terjadi gempa bumi yang dahsyat juga. Malaikat turun dari langit dan batu yang menutup kubur terguling. Saudara, dengar baik. Artinya, kuasa itu mutlak ada di tangan Tuhan. Kalau dia sanggup mengubahkan Saulus menjadi Paulus, dia pun sanggup mengubahkan saudara dan saya. Dia sanggup mengubahkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapakku percaya, kuasa kebangkitanmu itu sungguh dahsyat. Peristiwanya aja sungguh dahsyat. Baik kematian maupun kebangkitan. Bapak, aku bersyukur. Di balik kebangkitanmu ada kuasa yang luar biasa. Sehingga Engkau berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, apapun persoalanmu, perhatikan baik. Yesus memiliki segala kuasa di surga dan bumi. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun persoalan kami, anak-anakmu, hamba-hambamu, Kau sanggup menyelesaikannya. Yang belum diselamatkan, beroleh keselamatan daripada Engkau. Yang belum diampuni dosanya, beroleh pengampunan dosa daripada Engkau. Yang merasa nggak mungkin aku bisa diubahkan karena aku demikian bejat, demikian bla 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 bla. Tapi Engkau sanggup mengubahkan. Engkau telah membuktikan. Saulus Engkau ubah jadi Paulus, rasul yang luar biasa. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka yang mau diselamatkan. Mereka yang mau diampuni dosanya. Mereka yang mau diubahkan. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka. So, ketika Engkau menjamah mereka, ataupun ketika Engkau menampakkan diri atas mereka, sama seperti waktu Engkau menampakkan diri kepada Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Saulus diubahkan menjadi Paulus, dan pelayanan disertai tanda-tanda mujizat, dan sambut tangannya kita dibawa pada orang sakit, diletakkan atasnya, orang sakit itu sembuh. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa itu turun atas kami, anak-anakmu, hamba-hambamu, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena kami mau Engkau pakai untuk dapat menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Bukan itu saja, kami juga Engkau pakai untuk membawa mereka yang belum mengenal Engkau atau yang sudah mengenal Engkau pada pengampunan dosa. Dan juga membawa mereka keluar dari masalah, apapun persoalan hidupnya. Masa lalunya yang kelam, Kau ubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah demikian. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.